Saya Iksan Surya dari kelompok 8. Sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang pertama. Kuartil artinya nilai yang membagi dari suatu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya, sehingga pada gugus data didapatkan 3 bagian kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Untuk lebih jelas mengenai penafsiran dari kuartil, inilah langkah-langkah dalam menentukan kuartil. 1. Menyusun data sesuai dengan nilainya. Kedua, ada kemudian menentukan letak kuartilnya. Ketiga, adalah menentukan nilai dari kuartilnya. Contoh A. Kuartil data tunggal. Rumus untuk mencari nilai letak kuartil Q1 data tunggal itu sebagai berikut. QT sama dengan 1/4 dalam kurung N plus 1 tutup kurung, di mana Q1 berarti kuartil ke I dan I sama dengan 1, 2, dan 3. N sama dengan jumlah data. Contohnya, tentukan letak dari Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini: 70, 80, 35, 40, 25, 95, 91, 50, 61, dan 88. Bagaimana penyelesaiannya? Setelah data diurutkan menjadi 2, 35, 40, 50, 61, 70, 80, 85, 91, 95. Yang pertama, kita akan mencari letak kuartil 1 atau Q1 sama dengan 1/4 tutup kurung N tambah 1 tutup kurung sama dengan 1/4 buka kurung 10 tambah 1 tutup kurung, dan sama dengan 1/4 tutup kurung 11 buka kurung sama dengan 11/4, dan kita bagi sama dengan 2,45. Artinya letak Q1 di antara data ke min 2 tutup kurung X2 sama dengan 35 dan data ke min 3 tutup kurung X3 sama dengan 40 buka kurung. Maka nilai dari Q1 adalah Q1 sama dengan X2 tambah 0,45 kurung X3 kurang X2 sama dengan 35 tambah 0,45 buka kurung 40 kurang 35 tutup kurung sama dengan 35 tambah 0,45 tutup kurung 5 dan buka kurung sama dengan 35 tambah 2,25 sama dengan 37,25. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian desil. Desil adalah merupakan bagian yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya secara matematis desil biasanya dilambangkan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1 sampai D9. Untuk rumus, apa perbedaan desil dengan kuartil? Apabila dalam kelompok data bisa menjadi 10 bagian yang nilainya adalah sama, kemudian didapatkan 9 pembagi, maka bisa dikatakan dalam desil pertama sampai ke 9. Desil terbagi menjadi 2, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Untuk rumus desil data tunggal yaitu DI sama dengan data ke 1/10 sama dengan N dalam kurung N tambah
1 tutup kurung, dimana DI artinya desil ke 1 ke I, dan I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan N yaitu jumlah data. Untuk data kelompok, desil untuk data kelompok yaitu untuk data kelompok maka rumus untuk mencari nilai desil, rumusnya yaitu DI sama dengan TBK plus 1/10 N pangkat N 1/10 pangkat N kurang F kaki per FI dikali CI, dimana 1/10 N yaitu letak desil ke 1 pada kelas interval, DI yaitu desil ke I, dan I yaitu 1 sampai angka 1 sampai 9. TBK yaitu tepi bawah kelas yang mengandung DI. V kaki yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung yang dicari. PQ yaitu frekuensi kelas yang mengandung DI. N yaitu banyak observasi atau banyak data, dan CI yaitu panjang kelas internal. Kenalkan, nama saya Anastasia Sarah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang persentil. Selain kuartil dan desil, ternyata masih ada yang namanya adalah persentil. Dikatakan persentil yaitu apabila suatu data dibagi menjadi 100 bagian yang sama didapat 99 pembagi, dan setiap pembagi tersebut disebut sebagai persentil. Persentil juga dibagi menjadi dua, yaitu persentil untuk data tunggal dan persentil untuk data kelompok. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut yaitu tentang persentil data tunggal. Rumus untuk mencari nilai letak persentil atau PI pada data tunggal adalah sebagai berikut. PI sama dengan data ke I per 100 dikali N plus 1, di mana PI sama dengan persentil ke I, dan I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 99, dan N sama dengan banyaknya data atau observasi. Berikutnya itu contohnya. Tentukan letak P11 dan P90 serta nilainya dari data berikut, yaitu 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, 95, dan 88. Penyelesaiannya yaitu datanya kita urutkan dulu, yaitu setelah diurutkan datanya menjadi 25, 35, 40, 50, 61, 70, 80, 88, 91, dan 95, dan jumlahnya itu menjadi 10. Berikutnya itu letak persentil 11 atau P11 sama dengan data ke 11 per 100 dikali 10 ditambah 1. Data ke sama dengan yaitu data ke 11 per 100 dikali 11 sama dengan data ke 121 per 100 sama dengan data ke 1,21. Jadi letak P11 di antara data ke-1 atau X1 sama dengan 25 dan data ke-2 atau X2 sama dengan 35. Sehingga dari nilai P11 adalah sebagai berikut. P11 sama dengan X1 plus 0,21 dikali X2 kurang X1. Yaitu sama dengan 25 plus 0,21 dikali 35 kurang 25. Yaitu sama dengan 25 plus 0,21 dikali 10. Yaitu sama dengan 25 plus 2,1, hasilnya adalah 27,1. Berikutnya itu letak persentil 90 atau P90. Data ke 90 per 100 dikali 10 plus 1, yaitu sama dengan data ke 90 per 100 dikali 11, yaitu sama dengan data ke 990 per 100, jadi data ke 9,90. Jadi letak P90 di antara ke 9 atau X9 sama dengan 91 dan data ke 10 atau X10 sama dengan 95, sehingga nilai dari P90 adalah sebagai berikut. P11 sama dengan X9 plus 0,90 dikali X10 minus X11 sama dengan 91 plus 0,90
dikali 95 kurang 91, sehingga hasilnya 91 plus 0,90 dikali 4 sama dengan 91 plus 3,6, sehingga hasilnya itu 94,6. Selanjutnya, persentil data kelompok. Rumus persentil data kelompok biasa digunakan untuk menentukan suatu nilai persentil dari suatu data kelompok. Berikut adalah rumus dari persentil data kelompok. I yaitu bilangan bulat yang kurang dari 100, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. TB yaitu tepi bawah kelas persentil. N yaitu jumlah seluruh data frekuensi. FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. FI yaitu frekuensi kelas persentil. P panjang kelas interval.